Saudara, kenapa saudara? Karena tujuan kita hidup bukan di dunia ini. Tujuan kita hidup adalah dunia ini sebagai modal kemana kita pergi nanti. Itu sebabnya saya juga mau berkata tentunya, di samping tadi turut berduka cita, tapi keluarga Ondang yang saya hormati dalam Tuhan, saya mau ucapkan selamat bersuka cita. Karena Mama sudah jumpa sama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat pernyataan ini. Hebat, luar biasa saudara. Perjanjian Tuhan yang di dalam Tuhan. Memang Mama sudah meninggal saat ini. Tapi nanti waktu Yesus datang, Alkitab tadi bilang, mereka akan dibangkitkan saudara. Ya, kita akan berjumpa bersama-sama. Satu-satunya anak yang tidak menangis ketika Mama dan Papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan hanya saya, saudara. Bukan saya membanggakan diri. Bukan saya tidak bersedih saat itu. Saya punya Mama dipanggil Tuhan lebih dulu, baru Papa saya. Papa saya seorang Muslim tadinya, saudara. Tapi sebelum dia meninggal beberapa tahun, dia terima Tuhan Yesus. Mama saya orang Manado, saudara. Jadi dari kecil sudah Kristen. Tapi dia Kristen KTP, saudara. Dia tidak kenal siapa Yesus. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kami 7 kakak beradik di keluarga. Papa saya seorang duda. Istri pertamanya meninggal, punya 2 anak. Mama saya seorang janda. Suaminya meninggal, punya 2 anak. Duda ketemu janda, lahir saya paling tua sama 2 adik. Jadi di rumah tangga kami itu 9 orang, saudara. Dan dari 9 orang ini yang pertama kenal Yesus adalah saya ketika saya masih muda. Dan saya bersyukur bahwa lewat hidup saya, Papa, Mama bisa dimenangkan kenal Tuhan Yesus. Saudara-saudara saya bisa kenal Tuhan Yesus. Bahkan adik saya yang pernah datang juga ke Dover, Ibu Enga, dialah yang pertama kali saudara terima Yesus juga sesudah saya dibaptis dan menjadi hamba Tuhan lebih dulu dari saya. Saya bersyukur Tuhan pakai saya menjadi alat, saudara. Walaupun saya pernah akhirnya tidak benar hidup, tapi saya bersyukur Tuhan itu baik. Kita tidak sempurna, Tuhan panggil lagi dan Tuhan bereskan hidup kita. Waktu Mama saya dipanggil Tuhan, siapa yang tidak sedih, saudara? Saya sangat sedih. Dan saya bukan bikin diri kuat, tidak mau nangis, tidak. Saya bukan bikin diri saya kuat waktu Papa meninggal, saya tidak nangis, saudara. Semua nangis. Tapi kenapa saya tidak menangis? Ada sebabnya, saudara. Saya bangga. Karena kepergian Mama dan Papa saya tidak perlu ditangisi. Karena kepergian mereka meninggalkan dunia, Tuhan panggil, adalah pertemuan mereka dengan Tuhan. Dan saya yakin di depan jenazah saya hanya berkata gini, selamat jalan Papa dan Mama. Sampai kita berjumpa di rumah Bapa di surga. Jadi saudara, saya mau bilang begini. Orang yang sudah meninggal, sudah tidak mikir apa-apa. Justru di dalam Alkitab ada orang yang meninggal justru mikirin orang yang masih hidup. Saudara mau dengar ceritanya? Izinkan saya mengambil waktu untuk membaca dari kitab Lukas. Karena kisah ini tidak diceritakan dalam Injil yang lain, hanya diceritakan dalam Injil Lukas, saudara. Yesus pernah jelaskan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Itulah judul perikop dari Lukas pasal 16. Lukas pasal 16, mulai ayat 19. Saya berharap saudara sabar sedikit tapi menyimak. Saya akan baca satu perikop ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku,
sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, maksudnya Lazarus, ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara lihat cerita ini, saudara. Orang kaya ini, saya pikir jadi orang kaya nggak salah, saudara. Gereja juga butuh orang kaya, supaya orang kaya bisa berkorban buat gereja. Ya saudara, bukan soal kayanya yang salah, tapi dikatakan di sini, engkau hanya hidup bersukaria dalam kemewahan. Saya percaya orang kaya di sini bukan karena kekayaannya, saudara, dia masuk ke penderitaan, tapi karena hidup jamawinya, karena hidup kedagingannya, karena dia hidup menurut kehendaknya. Saya percaya Lazarus